Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Insinyur Ginanjar Wirosasmito MKom. Dan teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Kayla Bibis Harotusita dengan NIM 250900069 dan teman Saya Serwi Juliani dengan NIM 250900097. mahasiswa dari program studi D4 Teknik Informatika dari kelas 1C. Pada kesempatan ujian tengah semester kali ini, saya akan mempresentasikan proses perakitan sebuah PC beserta hardware, spesifikasi, dan fungsinya. Dan saya akan mempresentasikan hasil instalasi sistem operasi Linux beserta penjelasan proses instalasi, fitur utama, dan keunggulan yang dimilikinya. Komponen yang pertama yaitu adalah motherboard. Motherboard yang saya gunakan adalah MSI MAG B460M multi-WiFi. Motherboard ini mendukung prosesor Intel Core generasi ke-10 dengan soket LGA 1200 dan memiliki 4 slot DDR4 yang mendukung hingga 128 GB dengan kecepatan maksimum 2933 MHz. Selain itu, motherboard ini dilengkapi solusi pendingin premium seperti heatsink yang diperpanjang dan M,2 Silverforce serta fitur jaringan unggulan 2,5 GLAN dan Intel Wi-Fi 6. Fungsinya adalah sebagai papan utama yang menghubungkan seluruh komponen komputer seperti prosesor, RAM, kartu grafis, dan penyimpanan agar dapat bekerja dengan secara optimal. Selanjutnya adalah prosesor atau CPU. Prosesor yang digunakan yaitu Intel Core i3 10105F dengan 4 core dan 8 thread berkecepatan dasar 3,7 GHz dan turbo boost hingga 4,4 GHz. Prosesor ini memiliki performa tinggi untuk kelas entry level, cocok digunakan untuk komputasi ringan hingga menengah, seperti multitasking, editing ringan, dan gaming standar. Fungsinya adalah memproses data dan menjalankan instruksi dari sistem operasi maupun aplikasi, sehingga disebut dengan otak utama komputer. Komponen berikutnya adalah RAM DDR4 berkapasitas 8 GB dengan kecepatan 3200 MHz. RAM berfungsi untuk menyimpan data sementara saat komputer digunakan, sehingga mempercepat proses multitasking dan meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Selanjutnya adalah SSD atau Solid State Drive. Mereknya yaitu Phenom RX 256 GB. Spesifikasinya yaitu tipe 2,5 inci SATA dan kecepatannya yaitu 6 GB per second. Kapasitasnya ada 256 GB, kecepatan baca hingga 545 MB, kecepatan tulis hingga 435 MB. Garansinya ada 3 tahun dan negara pembuatannya Tiongkok. SSD ini berfungsi sebagai media penyimpanan utama yang menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan data pengguna. Dibandingkan dengan HDD, SSD jauh lebih cepat dalam membaca dan menulis data, sehingga mempercepat waktu booting dan akses file. Komponen berikutnya yaitu hard disk internal yang bermerek Seagate Pipeline HD 500 GB. Spesifikasinya yaitu produsen dari Seagate atau Amerika Serikat yang berdiri sejak 1978. Kapasitasnya yaitu 500 GB atau terbaca sekitar 465 GB di sistem operasi. Jenisnya yaitu hard disk drive SATA. Rata-rata masa pakai yaitu 3-5 tahun. Hard disk ini digunakan sebagai penyimpanan sekunder untuk data seperti dokumen, video, dan file besar lainnya. Seagate Pipeline HD banyak digunakan pada komputer desktop dan sistem CCTV karena memiliki ketahanan dan keandalan tinggi dalam penyampaian jangka panjang.
Komponen berikutnya yaitu adalah kartu grafis atau FGA yang bermerek X-Axis Radeon RX 6600. Spesifikasinya yaitu dirilis pada 11 Agustus 2021, termasuk dalam seri Radeon RX 6600. Setara performanya dengan NVIDIA GeForce RTX 3060, mendukung teknologi ray tracing. Fungsinya yaitu kartu grafis bertugas mengolah dan menampilkan grafis ke layar monitor. XFX Radeon RX 6600 memiliki performa yang sangat baik untuk kebutuhan gaming, desain grafis, maupun rendering video. Dukungan ray tracing membuat tampilan visual menjadi lebih realistis dengan efek cahaya dan bayangan yang akurat. Komponen berikutnya yaitu adalah unit 1 daya atau PSU. Gigabyte P650B. Spesifikasinya yaitu memiliki daya 650 Watt. Spesifikasinya 80 plus bronze dengan efisiensi hingga 89%. Menggunakan kapasitor buatan Jepang 100% untuk ketahanan tinggi. Dilengkapi kipas bantalan hidrolik atau HBY berukuran 120 mm yang menyesuaikan kecepatan otomatis. Memiliki rel tunggal plus 12 volt untuk penyaluran daya stabil. Fungsinya PSU atau Power Supply Unit berfungsi mengubah arus listrik dari AC menjadi DC dan menyalurkan daya ke seluruh komponen seperti motherboard, CPU, GPU, dan penyimpanan. Seri Gigabyte P650B ini sangat cocok untuk PC gaming, kelas menengah hingga atas karena efisien, senyap, dan tahan lama. Komponen berikutnya adalah kabel SATA. Kabel SATA digunakan untuk menghubungkan motherboard dengan perangkat penyimpanan internal seperti HDD dan SSD. Memiliki konektor berbentuk L, mentransfer data secara serial, dan memiliki kecepatan lebih tinggi. Kabel SATA juga tipis dan fleksibel, sehingga memudahkan manajemen kabel di dalam casing komputer. Komponen selanjutnya yaitu adalah CPU cooler yang bermerek Deepfall AK400 atau AG400. Cooler ini merupakan pendingin prosesor dari Deepfall yang dirancang untuk menjaga suhu CPU tetap stabil. Menggunakan desain single tower dengan 4 headpipe tembaga yang bersentuhan langsung dengan prosesor untuk mentransfer panas optimal. Dilengkapi dengan kipas 120 mm yang berputar antara 500 hingga 1850 rpm dengan tingkat kebisingan rendah. Kompatibel dengan berbagai soket prosesor termasuk Intel LGA 1700 dan AMD AM5. Cooler ini dikenal memiliki performa pendingin efisien dan desain minimalis, cocok untuk rakitan PC, gaming maupun kerja berat. Komponen berikutnya yaitu adalah pasta thermal HM501. Pasta thermal ini merupakan senyawa berbasis karbon yang berfungsi untuk membantu menyalurkan panas dari komponen elektronik ke heatsink. Fungsinya adalah mencegah overheating pada komponen seperti CPU, GPU, dan chipset dengan memastikan perpindahan panas yang efisien. Terbuat dari bahan bebas logam, tidak korosif dan tidak konduktif secara elektrik, sehingga aman digunakan. Biasanya dijual dalam bentuk suntikan besar sehingga mudah dipastikan dalam permukaan prosesor. Pasta thermal HM501 memiliki ketahanan suhu dari minus 20 derajat Celcius hingga 200 derajat Celcius, membuatnya ideal untuk sistem pendingin standar maupun performa tinggi. Komponen selanjutnya yaitu adalah obeng minus. Obeng minus atau flat screwdriver memiliki ujung yang datar berbentuk garis lurus atau minus. Alat ini digunakan untuk mengencangkan atau mengendurkan baut dengan kepala datar, serta sering dipakai untuk membuka atau mencongkel komponen kecil.
saat proses perakitan komputer. Selain itu, OB minus juga dapat membantu melepaskan slot atau konektor yang rapat, seperti membuka penutup casing atau melepas pengunci kabel. Meskipun penggunaannya tidak sebanyak obeng kelas, alat ini tetap penting sebagai perlengkapan bantu dalam proses perakitan agar pekerjaan lebih mudah dan aman. Dan komponen yang paling akhir yaitu adalah casing komputer. Casing komputer berfungsi sebagai tempat atau wadah untuk seluruh komponen hardware seperti motherboard, PSU, dan GPU. Selain sebagai pelindung, casing juga berperan dalam sirkulasi udara dan pendinginan sistem. Umumnya dilengkapi dengan kipas pendingin, panel tempered, dan port USB di bagian depan. Langkah yang pertama yaitu pasang prosesor pada soket di motherboard dengan hati-hati. Kemudian, oleskan pasta thermal secukupnya di atas prosesor. Lalu, pasang RAM pada slot yang tersedia di motherboard hingga terdengar bunyi klik sebagai tanda bahwa RAM telah terpasang dengan baik. Setelah itu, pasang kipas pendingin atau CPU cooler dengan posisi yang benar agar proses pendinginan optimal. Lalu, pasang motherboard ke dalam casing dan kencangkan menggunakan screw agar posisi motherboard stabil. Lalu, pasang power supply. Kemudian, sambungkan kabel daya ke motherboard dengan komponen lainnya seperti CPU dan GPU. Lalu, pasang penyimpanan data, baik HDD atau SSD. Lalu, sambungkan kabel data SATA ke motherboard. Lalu, sambungkan seluruh kabel power, kabel tombol casing, serta port USB dengan benar sesuai petunjuk pada motherboard. Setelah semua komponen terpasang, lakukan pengetesan awal. Nyalakan komputer dan periksa apakah seluruh komponen berfungsi serta apakah BIOS tampil di layar monitor. Jika semuanya sudah berfungsi dengan baik, tutup casing dan lanjutkan dengan instalasi sistem operasi seperti Windows atau Linux. Langkah pertama, tancapkan dulu flash disk-nya dan kita coba nyalakan komputernya pada motherboard-nya. Dan di sini kita sudah ada di dalam mode booting-nya. Di sini saya memilih boot option 1 karena saya akan menginstal ulang Ubuntu dari flash disk-nya. Lalu tekan UEFI, Kioxia Transfer Memory. Lalu enter. Setelah ini lalu tekan yes. Lalu di bagian ini saya next all, lalu install. Di sini kita buat akun kita dahulu, masukkan username kalian dan passwordnya, lalu pilih domisili kalian, lalu tunggu sampai selesai.
Ubuntu memiliki banyak keunggulan yang membuatnya nyaman digunakan. Sistem ini gratis dan legal, sehingga siapapun bisa memakainya tanpa biaya. Ubuntu juga aman karena jarang terkena virus dan memiliki sistem keamanan yang baik. Selain itu, sistemnya ringan dan stabil, sehingga berjalan lancar di berbagai jenis komputer. Tampilannya sederhana namun menarik dan sudah tersedia banyak aplikasi bawaan yang berguna. Dengan kemudahan penggunaan serta dukungan komunitas yang luas, Ubuntu menjadi pilihan yang praktis, aman, dan menyenangkan untuk digunakan sehari-hari. Ubuntu didukung oleh komunitas global yang besar dan aktif. Jika terjadi masalah, pengguna dapat dengan mudah menemukan solusi melalui forum dokumentasi atau komunitas online. Jadi, singkatnya, Ubuntu itu bersifat gratis dan open source, aman dari virus, ringan dan cepat, mudah digunakan, dukungan komunitas luas, cocok untuk pemula maupun profesional. Dan di sini Ubuntu kalian sudah terinstall, lalu tekan restore. Selanjutnya cabut flashdisknya karena proses penginstalan sudah selesai. Lalu tekan enter. Selanjutnya masuk ke menu login menggunakan password yang sudah kalian buat. Di sini ada juga beberapa fitur-fiturnya, yaitu yang pertama Firefox. Itu adalah browser bawaan Ubuntu, fungsinya untuk mengakses internet, dan ada juga file manager file defaultnya Ubuntu. Lalu ada Ubuntu Software Center, fungsinya untuk menginstal aplikasi, dan ada Help, pusat bantuan Ubuntu, yang juga ada Drive, penyimpanan internal, dan juga ada Trash atau tempat sampah.